Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amaruna bil ijtihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan tadabbur Al-Qur'an. Kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-133 sampai 134. Tonton terus channel tayangan sahabat usdud ini, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu, dan paling tidak duduknya kita, diamnya kita sejenak menyaksikan channel tayangan dakwah ini, insya Allah menjadi amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat usdud yang dirahmati Allah, di dalam ayat 133 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Mirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk wasari'u, bersegera. Untuk apa? Untuk menuju ampunannya Allah. Tetapi ternyata di dalam menjawab tantangan ini, panggilan ini, maka kaum muslimin umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang ketika disuruh wasari'u ila maghfirah, maka ia tutup telinganya rapat-rapat, ia pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli, tidak mau mendengar. Dia asik dengan perbuatan maksiatnya, dia asik dengan kehidupan hubud dunianya, cinta terhadap dunia dia kejar terus. Ada yang seperti itu. Ada juga ketika disuruh oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Dia dengar, dia mendengar, tapi dia tidak bersegera. Tar aja, masih lama, masih muda. Kalau kata orang bilang, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya, ya Rob. Jangan merasa diri masih muda karena syarat mati tidak harus tua. Kalaupun masih muda, kalau Allah mau ambil, selesai. Jangan merasa diri sehat karena syarat mati tidak harus sakit. Walau segar bugar, badan sehat, jiwa kuat, kalau Allah mau ta'abud nawanya, malaikat Israel dimanapun kita berada, Allah amin. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa majuin, nggak bisa mundurin. Kelompok yang kedua, dia dengar tapi entar-entaran, entar deh. Dan kelompok yang ketiga, ketika disuruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, maka kata dia, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Segera ia sambut seruan Allah ini. Masya Allah. Pemirsa sahabat usdun, semoga kita termasuk ke dalam kelompok yang ketiga, yang ketika diseru untuk segera menuju ampunan Allah, kita sambut. Inilah orang-orang yang kata Allah akan mendapatkan balasan surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? Ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat 134-nya Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya fisyarra'i wad dharra, di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, ini. Kalau orang bersedekah, orang menyumbang pada kebaikan ketika dirinya masih senggang, masih banyak rezekinya, pantas. Akhir tahun seperti saat ini bulan Desember, bonus keluar, dapat rezeki banyak, nyumbang masjid, pantas. Kenapa? Duit lagi banyak. Habis dapat gusuran, tanahnya kena pelebaran jalan, dapat uang kaget,
dia santunin yatim piatu, dia sedekah, pantas duit masih banyak. Habis jual rumah, rumahnya ada 5, yang satu dia jual, dapat rezeki kaget, dia sumbang masjid, dia santunin yatim piatu, fakir miskin, cakep. Kenapa? Pantas duit masih banyak. Tetapi yang jarang, yang kadang kita sendiri pun sulit untuk melakukannya adalah allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita menyumbang, kita berbuat kebaikan, bersedekah, berinfak pada saat diri kita lagi sempit. Di zaman corona seperti saat ini, semua pasti kena dampaknya. Semua menjerit teriak, merasa terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung dengan adanya wabah corona seperti sekarang ini. Dan ketika orang yang sedang sempit, dia menyumbang, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Inilah satu nilai yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri orang yang bertakwa yang pertama, allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kazimina ghaiz. Ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat." Apa kata Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Orang yang kuat, kata Rasulullah, bukanlah orang yang dia kuat, dia mampu untuk berkelahi, bergulat. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang ketika ia mampu menumpahkan, meluapkan amarahnya, tetapi ia tahan. Inilah orang yang kuat. Dan nanti kelak di akhirat, ketika orang yang selama hidup di dunia ini ia mampu menjaga emosionalnya, menahan amarahnya, Allah katakan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, kumpulkan para bidadari yang cantik-cantik." Dikumpulkan oleh malaikat. Orang yang marah tadi, yang menahan amarahnya tadi dipanggil, "Wahai fulan bin fulan, silahkan kau pilih mana yang kau sukai dari bidadari yang ada di surga ini." Subhanallah. Orang yang bertakwa, ciri yang keduanya adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang memberi maaf kepada manusia. Kadang kita ini suka egois. Kita merasa diri kita benar. Kemudian orang lain melakukan kesalahan, berbuat zalim terhadap diri kita. Nah, ada orang lain yang berbuat kesalahan terhadap diri kita itu, kemudian ia menyadarinya, ia meminta maaf kepada kita. Kadang memang berat memberi maaf. Ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan apa yang orang lain lakukan terhadap kita, seakan-akan nih ego kita nih berontak. Enggak, gua gak akan maafin lu. Kadang ada bahasa klise, iya gua maafin bisa, tapi gua nggak bisa ngelupain. Nah ini, saya maafin tapi saya nggak akan bisa ngelupain. Nggak usah seperti kalau mau maafkan, halas, udah maafkan, jangan diingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Kalau kita mau memaafkan full, memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridho, inilah agak sulitnya. Maka ciri orang yang ketiga disebutkan di dalam ayat ini adalah wal afina 'anil nas, orang yang mampu memberi maaf, lapang dadanya. Rasulullah sudah sangat mencontohkan bagaimana ia sangat pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Dimaafkan kesalahannya oleh Rasulullah, tidak mendendam Rasul. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di akhirnya Allah menutup dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sungguh mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga yang singkat ini, tadabbur dari surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 jadi pelajaran, jadi nasihat untuk diri saya Al-Faqih Ibnu Khaldun dan juga untuk pemirsa sahabat muslim sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.